Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-16. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah menumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya, sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi gembala pada zaman ini. Setiap orang membutuhkan jalan. Kalau kita bekerja di kebun, kita butuh jalan untuk sampai ke kebun kita, atau setidak-tidaknya mengetahui jalan ke situ. Kita butuh orang lain atau perangkat yang diciptakan oleh orang lain untuk menunjukkan jalan. Anak-anak membutuhkan orang tua untuk menunjukkan jalan hidup mereka. Para murid membutuhkan guru untuk menunjuk jalan menuju peningkatan ilmu pengetahuan, keahlian, dan juga keterampilan. Dalam hidup beriman pun, kita membutuhkan orang untuk menunjukkan jalan kita. Dan mereka itu para gembala yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Gembala-gembala di sini bukan hanya para hierarki gereja. Gembala di sini adalah siapa saja yang diberikan Tuhan talenta untuk dapat memimpin. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 28, ada karunia untuk menjadi orang yang menggembalakan, yang memimpin, dan mengajar serta melayani. Dan itu berlaku untuk siapa saja di antara kita yang diberikan karunia itu. Merekalah yang dikaruniai kemampuan untuk menjadi gembala jemaat-Nya. Saudara-saudariku terkasih, pada pekan biasa ke-16 ini, kita semua mendapatkan warta Tuhan tentang tema Tuhan memberi gembala untuk kawanannya. Itu adalah tanda bahwa Allah itu setia memelihara kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Pemberian gembala kepada kawanannya adalah tanda yang nyata bahwa Allah tetap mendampingi kita lewat para gembala yang diberikan kepada umat-Nya. Merekalah yang menjadi perpanjangan tangan Allah. Merekalah yang meneruskan karya Allah untuk memelihara dan menggembalakan umat-Nya.
Allah yang tidak kelihatan, setidak-tidaknya dalam arti tertentu, bisa dilihat dan dirasakan lewat para gembala yang diberikan kepada kita lewat perhatian, kesetiaan, kebaikan hati, pengorbanan diri, pelayanan penuh kasih dan tanpa pamrih bagi umat yang dipercayakan kepada penggembalaannya. Dalam komunitas kecil, orang tua dipanggil untuk menjadi gembala atas keluarganya. Merekalah yang perlu menjadi pemimpin dan pengarah untuk seisi rumahnya. Jika mereka mengarahkan keluarga secara benar, maka benarlah jalan seluruh isi rumah. Jika tidak, maka bengkoklah jalan seluruh penghuni rumah, dan masalah demi masalah kerap tak terhindarkan gara-gara keluarga berjalan ke arah yang tak benar atau karena anggota keluarganya tidak digembalakan dengan baik. Dalam kitab Yeremia pada bacaan pertama hari ini, kita mendengar betapa Allah murka terhadap para gembala yang meninggalkan kawanannya. Allah berkata, "Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab beginilah Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat." Allah murka terhadap para gembala Israel yang diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan orang Israel, tetapi tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tentu berbeda. Yesus merasa tergerak oleh orang banyak bagaikan domba-domba tak bergembala. Yesus mengajarkan mereka banyak hal yang berguna bagi kehidupan mereka. Yesus menuntun mereka. Ia tidak membiarkan mereka begitu saja berjalan sendiri. Hatinya tergerak untuk mengajar, menuntun dan mendidik. Inilah sebenarnya panggilan setiap orang Kristen untuk sesamanya, yakni saling mengajar, menuntun dan mendidik, agar kita semua berjalan di dalam jalan yang dikehendaki bersama. Maka perlulah setiap orang punya kesediaan dan keberanian untuk menjadi gembala bagi sesamanya. Hidup Yesus selaras dengan sabda Allah dalam kitab Yeremia, "Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun." Yesus adalah gembala utama yang menuntun kawanan ke padang yang hijau dan ke air yang tenang. Para gembala umat zaman sekarang perlu semakin menjadi gembala yang baik, seperti Yesus yang merawat umatnya dengan penuh kasih. Para guru, pendidik dan pembina semoga semakin belajar dari Yesus untuk menjadi gembala yang memperjuangkan keselamatan orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Orang tua akan meneladani Yesus agar menjaga anak-anaknya dalam iman dan kebenaran, terbentuk dalam kedisiplinan dan sopan santun, berdedikasi dalam pelayanan untuk Tuhan, serta kuat dalam iman. Seorang pekerja dalam jabatan apapun, di tingkat pemerintahan maupun swasta, perlu menjadi gembala yang menuntun pimpinannya, bawahannya, juga rekan-rekannya untuk menempuh jalan yang benar, adil,
jujur dan bertanggung jawab. Semoga demikian. Amin.